Gala bisa ngerti kalau Mami sayang sama Gala. Semoga Gala bangga sama Mami. Amin. Semoga semoga Gala bisa tahu perjuangan Mami sama Papi dulunya seperti apa. Amin. Maafin Mami kalau Mami belum bisa jadi ibu yang baik, tapi Mami akan terus berusaha jadi ibu yang baik. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah ngikutin aku sejauh ini, terima kasih ya buat semangat kalian untuk selalu support aku dan selalu datang dan menunggu video-video terbaru dari Madam Suki. Banyak cinta buat kamu atau kalian. Hari ini kita masih mau ngomongin tentang Vanessa dan Bibi ya. Karena hari ini aku sangat kepo gitu. Karena kan berita-berita yang berseliweran di mana-mana ya kan. Terutama di dunia maya banyak sekali unggahan-unggahan dari Vanessa ini yang dimana mereka sedang tengah merayakan sebuah acara begitu ya. Jadi aku lebih kepada pengen tahu tentang perasaan mereka masing-masing. Karena menurut aku kisah perjalanan Vanessa dan Bibi ini sangat fenomenal ya. Kita tahu sebelum-sebelumnya berita-berita yang sudah kita pernah baca atau kita dengar. Oke, jadi sebelumnya aku masih ingin berbelasungkawa untuk keluarga, untuk keluarga Vanessa ataupun keluarga Bibi, agar masing-masing dikuatkan dan diberikan keikhlasan. Semoga Vanessa dan Bibi sekarang mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin. Oke. Jadi kita tahu ya, unggahan-unggahan Vanessa yang terakhir ya, mereka sedang tengah merayakan ulang tahun orang-orang yang terdekat. Waktu itu ada 3 orang ya. Dan perjalanan itu menuju ke Surabaya ya. Nah, terus Vanessa juga sempat digodain sama si Bibi gitu. Gimana Bu, ini kok banyak sekali orang yang ulang tahun. Nah, di situ Vanessa juga nyentil ya. Dia juga bilang, aku juga pengen kado, awas loh kalau nggak dikasih kado aku bom loh rumahnya, kayak gitu bercandaan ya. Nah, menurut netizen atau kabar yang tersebar, bisa saja itu adalah sebuah firasat ya. Tapi menurut aku ketika kita ulang tahun, kita memberikan hadiah kepada orang lain, sedangkan ulang tahun kita udah hampir deket ya, menurut aku itu bukan suatu firasat. Karena Vanessa katanya lahir pada bulan Desember, berarti kan sebentar lagi ya kan. Tetapi di dalam video-video dia untuk anaknya si Gala itu benar-benar membuat kita yang sangat tersentuh ya. Really touch my heart juga gitu loh. Jadi mungkin kalau video itu yang buat anaknya bisa dikatakan itu adalah sebuah ketulusan yang berangkat dari hati kecilnya dia ya. Dan Vanessa ini dan Bibi sudah dimakamkan dalam satu liang lahat secara berdampingan. Oh my god. Jadi kita tahu ya, Vanessa ini pernah tersandung masalah, tetapi kemudian kita juga melihat si Vanessa ini tetap untuk kerja keras ya. Ada semangat, orang-orang menjadi akhirnya bersimpati dengan Vanessa ya. Jadi ingat bahwa semua orang memiliki masa lalu, setiap orang memiliki story ya, karena nobody perfect ya. Jadi jika ada netizen
yang kemudian masih berkomen atau istilahnya nyolot ya, masih menghubung-hubungkan dengan hal-hal lalu, alangkah itu sangat tidak bijaksana ya. Alangkah baiknya ketika saat ini kita tunjukkan rasa empati kita, simpati kita. Toh orangnya udah nggak ada kok, seperti itu ya. Orangnya sudah nggak ada, sudah pergi menuju sang pemiliknya ya. Perkara apapun yang pernah diperbuat masing-masing orang itu bukan hak kita untuk menghakimi, bukan hak kita untuk menjas, bukan hak kita untuk mengomentari ya. Karena dosa atau tidak dosa sama sekali itu bukan urusan kita. Benar kan ya? Jadi kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa menempatkan diri. Apalagi aku juga melihat banyak atau beberapa orang ya, banyak juga ya yang meng-share kejadian kecelakaan itu. Sampai kemudian terlihat tubuh Venetia itu berada di jalan. Menurut aku itu udahlah, jangan seperti itu ya. Jangan menjadi sebuah konsumsi menurut aku, karena ini sangat-sangat tidak baik ya. Energi kesedihan atau itu kan kita melihat sesuatu tayangan yang seperti itu energinya sangat sangat kuat dan itu nggak baik gitu maksud aku. Kalau kamu mendapatkan semacam itu, semacam video-video seperti itu, tolong nggak usah di-share, cukup di kamu aja atau langsung hapus ya. Barangkali bukan videonya si Vanessa ini, tetapi banyak hal kan ya, orang yang melakukan ini, melakukan itu, sampai melakukan sebuah kebodohan-kebodohan apapun yang intinya mereka ingin dilihat orang atau they really need pay attention from the people ya. Jadi mereka itu benar-benar pengen mendapatkan perhatian gitu. Kalau kamu nggak suka, sudah cukup di kamu dan jangan untuk meng-sharekan lagi seperti itu ya. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke YouTubeku ini, aku si pembisik kartu, aku pembaca energi dan emosi. Dan untuk melihat emosi atau energi, aku menggunakan tarot sebagai tool atau alat aku untuk berkoneksi dengan intuisi aku ya. Jadi salam kenal buat kalian yang baru pertama kali datang ke YouTubeku ini. Sebelum menuju ke pembacaan ini, karena semua sudah aku buka, biar nggak panjang-panjang, kita sekarang menuju kepada Bibi ya. Si Bibi ini nama aslinya adalah Febri ya, Febri Ardiansah. Jadi kita pasti tahu ya pada saat Vanessa ini kesandung oleh masalah ya. Jadi kemudian bersamaan dengan kasusnya itu, si Bibi ini pengen atau kekeh pengen nikah sama dia ya, pengen menikah dengan si Vanessa ini. Bahkan ia tidak peduli dengan apa yang menjadi kasus Vanessa pada saat itu ya. Pasti kalian masih ingatkan ya. Hari ini aku mau membuka kartu-kartuku dan telling story bagaimanakah sebenarnya cinta Bibi ini kepada Vanessa. Dan hari ini kita juga mau lihat cinta Vanessa kepada Bibi, oke? Karena menurut aku, seperti tadi aku bilang bahwa di kartu yang pertama sebelum video ini, aku memang melihat sebuah cincin dan hari ini keluar lagi ya. Oke, aku bacakan ya, karena cincin ini keluar 2 kali ya. Jadi apa makna dari kartu yang akan aku baca ini? Oke. Oke. Di sini aku melihat sebuah kartu ya.
kartu ini memiliki sebuah energi tentang feeling, ya, feeling dari Bibi atau si Febri, ya, suami Vanessa, sebelum mereka menikah, ya. Makanya kenapa si Bibi ini kekeh dalam hal apa ya, dia tidak peduli, dia pengen menikah dengan Vanessa. Pada saat itu Vanessa sedang ada kasus seperti itu, ya. Di sini energi yang aku baca, Bibi melihat sosok Vanessa ini adalah perempuan yang positif, ya. Ia sadar bahwa manusia itu tidak sempurna, ya. Karena di sini ada kartu lain dari Bibi yang keluar adalah The Burden, ya. Dia melihat ini adalah kartu masalah, ya. Masalah. Dia melihat masalahnya si Vanessa pada waktu itu, ya. Dan ini kartu yang berbeda. Ini energinya. Meskipun masalah itu menimpa dengan Vanessa, dia percaya kepada Vanessa ini, bahwa Vanessa adalah wanita yang baik di mata dia. Dan Bibi sangat-sangat sadar bahwa setiap manusia memiliki sebuah beban, apapun beban itu. Kadang-kadang ketika seseorang itu memiliki sebuah beban, ada saat dimana orang tersebut kehilangan kendali dirinya. Barangkali pergaulan Vanessa yang mungkin tidak membawa Vanessa ke sesuatu yang tepat, atau Bibi sangat mengerti bahwa setiap orang memiliki sebuah beban, ya. Nah, barangkali Vanessa berada di lingkungan teman-teman yang tidak membuat dia dewasa, atau istilahnya si Vanessa ini hanya ikut-ikutan, ya. Tetapi kemudian ada kartu lagi yang muncul di sini, 5 kartu yang sudah aku buka. Ya. Dia melihat Vanessa adalah seorang wanita yang sangat manja, ya. Dan Bibi sangat jatuh cinta pada Vanessa. Kartunya keluar, ya. Kemanjaan Vanessa dan apapun itu membuat Bibi menyadari bahwa ya, this is life. Karena setiap orang bisa saja tersesat atau tersandung, ya. Nah, di sini ada sebuah buku, nah, di mana dia memang harus tidak perlu memperdulikan apa yang sudah terjadi kepada Vanessa, karena dia melihat sebuah positif, ya. Hal-hal yang positif sudah ia dapatkan pada Vanessa pada saat itu, pada saat ia sudah ingin untuk melamar atau menikahi, ya. Memang ada sebuah perdebatan di dalam diri dia, ya. Apakah ia akan menikahi Vanessa? Tetapi itu semua terkalahkan oleh rasa cinta, ya. Nah, di sini waktu si Bibi dan Vanessa sebelum menikah pun mereka mendapatkan sebuah apa ya namanya, Vanessa ini kan public figure, ya. Tentu saja ketika masalahnya atau beritanya itu menjadi viral, pastikan keluarga Bibi ini ada sebuah usaha untuk tidak setuju ataupun menghalangi ataupun paling enggak menasehati, atau banyak cara lah, ya, agar supaya si Bibi ini untuk memikirkan kembali. Karena di sini aku ada kartu lagi, kartunya ini dan ini, ya. Nah, di kartu ini untuk mempertahankan keinginannya menikah dengan
Vanessa. Ini luar biasa ya. Karena dia berani untuk fighting, ya. Jadi jika kamu adalah seorang wanita yang memiliki pacar atau orang yang dekat dengan kamu, dan orang itu tidak mau fighting untuk mendapatkan kamu, untuk bisa mempertahankan kamu, ya, meskipun orang tuanya atau keluarganya menolak, aku sarankan kamu harus berpikir 2 kali, ya. Nah, ini si Bibi adalah tipe laki-laki yang gentleman. Dia tidak peduli apapun. Bahkan Vanessa mempunyai masalah seperti itu, dia sangat tidak peduli. Kenapa? Ini. Dia tidak peduli. Jadi jika kamu sudah aku beritahu tentang perasaan Bibi kepada Vanessa, apa yang terlintas di dalam pikiran kamu? Tentulah ini adalah cinta sejati. Ya. Karena di sini keluar the star. Ya. Star ini energinya sangat kuat dan sangat besar, di mana sebuah harapan atau sebuah doa, ya. Karena tadi aku bilang bahwa Bibi melihat sebuah potensi, sebuah kebaikan di dalam diri Vanessa. Itu banyak sekali kebaikan, itu yang dia lihat, ya. Makanya ia mau fighting, artinya apapun sesuatu yang menghalangi cinta dia kepada Vanessa, Bibi akan maju, ya. Luar biasa kan? Oke, jadi itu pembacaannya untuk Bibi terhadap perasaannya terhadap Vanessa, dan sekarang perasaan Vanessa kepada Bibi, ya. Di sini ada 3 kartu. Ya. Apakah artinya, Madam Suki? Arti dari kartu ini adalah masa lalu. Seperti tadi awal aku katakan, Vanessa pernah kesandung sebuah masalah, ya. Dan orang, namanya dia public figure, ya. Orang tidak akan pernah untuk melupakan begitu saja, ya. Nggak akan pernah, atau nggak mudah gitu loh. Tapi ketika Vanessa membuktikan dirinya, ya, dengan berjalannya waktu, kita akan melihat itu dan menjadi sebuah respect, ya. Karena setiap orang memiliki masa lalu, dan sebenarnya kehidupan ini adalah sebuah pembelajaran, kan begitu aja, ya. Kita berhak belajar dari sebuah kesalahan. Nah, itu yang terjadi kepada Vanessa. Kartu kedua ini, seperti yang barusan aku katakan, ada sebuah kontrol yang luar biasa kepada Vanessa untuk dia memperbaiki dirinya. Nah, makanya di video dia bersama anaknya itu kita sampai tertegun, ya. Ada sebuah pengakuan yang tulus. Nah, kalau video itu bisa dikatakan firasat dia. Ini adalah sebuah kontrol atau perbaikan dalam hidupnya. Dengan berjalannya waktu, ya, waktu itu sudah berlalu, sehingga Gala pun hadir dalam kehidupan mereka. Kemudian Vanessa menjadi seorang wanita yang matang. Ini gambarannya, ya. Dia menjadi wanita yang memang betul-betul sesuai yang pernah diharapkan atau ada di dalam doa Bibi, begitu, ya. Nah, kartu di sini mengatakan lagi, ya. Kartu ini mengatakan bahwa
ada sebuah persimpangan yang pernah terjadi kepada dia. Nah, ini persimpangan jalannya. Ya. Nah, ingat, tugas kita sebagai manusia apa? Aku pernah membahas ini di video yang berbeda tentang penulis yang terdampar menjadi tukang tarot, ya. Jadi di situ aku mengatakan bahwa tugas manusia itu sebenarnya sangat sederhana. Ya. Coba, apa tugas manusia itu? Tugas manusia itu adalah memanusiakan manusia lain. Itu aja. Nah, makanya jangan pernah kita menghakimi orang. Karena kita nggak tahu orang itu melakukan sesuatu itu kenapa. Kan hidup itu ada hukum namanya sebab dan akibat. Ya, barangkali orang itu kita nggak ngomongkan Vanessa ya, orang lain ya. Ini hanya contoh gitu loh. Orang itu melakukan sebuah kejahatan, misalkan mencuri, ya, atau apapun itu, ya. Kita sudah keduluan ngejudge, kita sudah keduluan menghakimi. Ternyata dia mencuri adalah untuk apa? Untuk memberi makan ibunya atau tetangganya atau apapun lah itu dengan keterbatasan dia, ya, karena mungkin dia tidak bisa kerja seperti itu, kemudian dia harus mencuri. Jadi itulah kisah dari kehidupan yang nyata, bukan di sinetron, ya. Oke, di sini ada sebuah kesetiaan. Vanessa ini adalah wanita yang setia. Meskipun pernah ada sebuah kejadian yang menyeret namanya waktu itu. Nah, seperti barusan aku bilang, ternyata dia adalah wanita yang sangat setia kepada pasangannya, Bibi. Ya. Nah, di sini ada banyak juga masih ada orang yang menghujat dia. Nah, di kartu ini. Dan inilah kartu yang terakhir ingin aku bacakan. Tahu artinya? Ini adalah kartu yang paling penting, ya. Bukan lainnya nggak penting, tetapi ini energinya yang menurut aku selalu ada. Aku akan kasih tahu kamu. Telling story-nya adalah mereka sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pasangan sehidup semati. Sedih ya? Ya, tapi inilah sebuah perjalanan. Kalau kita ngomongin takdir itu belong together sama kapan kita lahir, ya, kapan kita mati, itu adalah takdir. Jadi bila mana kita mendengar katanya sopirnya itu tidak mengantuk, misalkan sopirnya itu tidak minum, ya, tetapi juga tidak menabrak pembatas tol, ya. Ini berita ya, berita yang ada berseliweran udah. Namanya berita yang berseliweran itu pastinya bisa juga kemana-mana, ya kan? Nah, terus menurut cerita, menurut isu yang beredar, mobil tersebut sengaja dibelokkan dengan kecepatan tinggi seperti itu. Oke, jadi kita mau lihat sopir itu yang katanya tidak mengantuk, tidak minum, tidak menabrak pembatas yang ada di tol itu atau beton ya. Tetapi mobil sengaja dibelokkan kecepatan tinggi. Apakah itu benar? Oke, kasih aku waktu ya. Dan aku ingin menanyakan apa tujuan dari sopir tersebut. Yang kita tahu namanya Jody ya.
Dan enggak yang komentar, Madam Suki kok nggak centil lagi sih, nggak ceria. Ya sayang, karena ini adalah berita duka ya. Jadi kalau ada orang yang salah persepsi tentang aku, ya, yang membahas, tahu dong ya, pastinya nggak perlu kubahas lagi. Yang mengenai kasus Subang itu, dipikir aku tidak apa ya, tidak memantaskan diri. Nah, oke. Jadi orang tersebut atau orang-orang tersebut salah sangka terhadap aku, ya. Jadi kali ini Madam Suki mau kalem ya, bukan karena apa, tapi karena memang ini kita sedang berduka ya, gimana sih? Oke. Oke. Kalian tolong diingat, ini kartu yang sudah aku buka. Ya. Jadi aku bertanya, apa sih tujuannya sopirnya Vanessa itu, ya? Kalau sopirnya itu tidak ngantuk, tidak minum, semua yang aku buat video yang pertama itu semuanya benar, ya kan? Cuaca bagus, nggak ada masalah dengan ban. Jadi ini adalah kartu tujuan dia melakukan ini atau terjadinya kecelakaan ini, ya. Baik, karena nanti video ini biar nggak kelamaan, biarkan menjadi video yang next aja, ya. Hari ini karena aku pengen banget membuat sebuah puisi ya, buat Bibi dan Vanessa ini, karena aku juga tersentuh dengan kecelakaan ini. Sebenarnya dunia itu, kalau kita mau benar-benar menyadari ya, mau jujur ya, dunia itu nggak hanya selalu berisi tentang kesenangan aja ya. Buktinya banyak sekali kesedihan ya, banyak hal yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita ini ya. Sesuatu yang menyakitkan itu adalah ketika kita kehilangan orang yang kita mengasihi seseorang itu, orang itu meninggal, atau orang itu memang dipisahkan dengan kita, ya. Kita sudah mencari orang tersebut, ya, tetapi kita dipaksa untuk tidak bisa bertemu dengan orang tersebut, ya, karena ada pihak ketiga yang sangat berusaha membuat orang tersebut tidak bertemu. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan itu banyak sekali kisah sedih, ya, sangat menyedihkan. Dan inilah puisi aku buat kedua korban, ya, atau untuk pasangan Vanessa dan suami. Karena ada beberapa teman, ya, yang menanyakan tentang puisi aku. Hari ini aku membuat puisi hanya 5 menit ya, tapi sudah aku tulis juga. Dan puisi ini buat kalian atau kita semua, atau mengenang cinta sejati dari Vanessa dan Bibi, ya. Karena aku memang merasa bahwa mereka ini sebenarnya adalah pasangan sampai maut memisahkan. Kepada dirimu yang mendengarkan ini, cinta dapat mengajarimu keikhlasan tanpa pamrih. Cinta sejati bagaikan malam yang kamu tunggu kehadirannya, atau bagaikan pagi yang kamu lewati penuh dengan senyuman. Mungkin kamu pernah berpikir, apakah cinta sejati itu? Pada perjalanan waktu, kita mengerti begitu banyak hal yang terjadi. Memenangkan rasa ini
kamu sebenarnya sedang menulis apa yang baru kita baca. Aku dan kamu sedang merasakan apa yang kita rasakan. Sampai pada satu titik kita merasa bahagia. Lalu aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu bahagia ketika dicintai? Aku juga. Sebab cinta adalah pemberian dari nafas ilahi. Tapi aku ingatkan kepada kamu, cinta mengajarkan bahwa semuanya akan menjadi memori, di mana memori itu adalah sebuah kenangan abadi. Puisi ini aku buat untuk cinta sejati. Bisa juga aku berikan kepada Vanessa dan Febri. Selamat jalan. Selamat jalan. Semoga hari ini kita belajar dari sebuah cinta yang sudah diperlihatkan dari seorang Febri atau Bibi kepada Vanessa. Dan kita belajar dari seorang Vanessa tentang sebuah ketegaran. Kita belajar kepada Vanessa bahwa dia dengan tegak menegakkan pandangannya ke depan untuk tidak melihat ke belakang, karena perjalanan di belakang sudah ia lalui. Selamat jalan Vanessa, selamat jalan Bibi. Semoga kalian bertemu dengan Tuhan, pemilik jiwamu. Semoga jika ada kesempatan dari semesta, barangkali kalian bisa hadir lagi dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Hari ini kami belajar dari kehidupan kalian, cinta kalian, dan selamat jalan. Finally, send love and light. Salam.